Oke, pendekatan yang ketiga. Pendekatan ketiga adalah one versus one. One versus one ini kalau kita punya klasifikasi, ini kita klasifikasikan satu persatu. Satu versus dua, satu versus tiga, satu versus empat. Jadi banyak sekali ke modelnya. Ya, dikatakan di sini komputasinya mahal. Bayangkan kalau kelasnya lebih dari 1000 atau lebih dari 100. Dan tetap nanti ada masalah ambiguitas. Ya, ambiguitas. Nah ini contohnya ambigunya di mana di sini nih. Jadi misalkan kita punya tiga uh, kelas seperti ini. Nah ini dipecah-pecah ya. Garis yang ini, ini F1, fungsi satu antara C1 dengan C2 ya. Lalu C1 dengan C3 ini fungsi 2, C2 dengan C3 ini fungsi 3 gitu ya. Nah, daerah ini kalau kalian perhatikan pada saat menggunakan fungsi satu gitu ya, dia masuk ke kelas C2. Nah, masuk ke kelas C2 ini, daerah ini. Tapi begitu kita menggunakan fungsi 2 dia masuk kelas C1. Ini kan fungsi 2 ini kan yang kelas C1 ya. Fungsi 3 dia masuk kelas C3. Oh, tambah bingung, ambigu sekali ya. Nah, ini contoh bentuk diskriminannya seperti ini. Jadi kita membuat tiga model. Modelnya kita seolah-olah kita pecah-pecah gitu ya. Kita pecah-pecah. Oke, berikutnya pendekatan keempat ini nanti implementasinya mirip ya dengan yang di sini, tapi kita mengambilnya kalau contoh ini ya. Contoh ini maka kita memisahkan antara green dan blue dulu. Jadi kita ambil green dan blue saja. Yang ini tidak kita proses, yang ini tidak kita proses. Berarti datanya tinggal satu, dua, tiga, empat gitu. Ya, kemudian pada saat green dan red, maka B-nya tidak kita proses. Begitu seterusnya. Oke, yang terakhir, pendekatan yang keempat adalah dengan menggunakan fungsi diskriminan. Nah, ini yang paling banyak dipakai oleh metode-metode classification yang multi-class, ya, di mana eh, dia menggunakan fungsi baru yang disebut dengan fungsi scoring. Dia menggunakan fungsi scoring untuk masing-masing fungsi ya, S1, S2 sampai dengan SK. Dan kemudian dia akan mengklasifikasikan X ke kelas Y yang mempunyai nilai fungsi scoring itu paling besar. Max, max ya. Jadi kalau kita masukkan ke fungsi scoring itu dia nilainya paling besar, maka dia masuk ke kelas yang sesuai. Secara komputasi murah dan tidak ada daerah yang ambigu karena di sini hanya ada satu jawaban yang paling besar. Oke, nah ini adalah fungsi salah satunya kita sebut dengan fungsi linear diskriminan, yaitu fungsinya membentuk sebuah fungsi linear dengan bobot tertentu WT kali X ya. Ini yang disebut dengan linear diskriminan. Ini adalah fungsi diskriminannya atau fungsi scoringnya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita ilustrasikan bahwa kalau kita punya tiga daerah, R1, R2, R3, nah fungsi diskriminan ini atau fungsi linear diskriminan ini seolah garis tersendiri gitu ya, garis yang warnanya biru ini gitu ya. Nah, dia membentuk sebuah garis gitu. Kalau dia terletak di sini, maka kan nilainya dia paling besar di RK. Maka jawabannya dia kelasnya adalah RK. Tapi kalau misalkan dia bentuknya eh, di sini, maka dia masuk ke kelas RG. Mana yang paling maksimal gitu. Jadi ini adalah
bentuk dari linear diskriminannya. Nah, di dalam diskriminan itu ada yang disebut dengan distribusi kondisional dengan menggunakan probabilitas. Ya, jadi di sini distribusi dari data yang ada di dalam sebuah fungsi diskriminan ini sama dengan probabilitas dari setiap data itu yang masuk ke kelas tertentu. Ya, misalnya kita punya X, Y ini ada di X itu berapa probabilitasnya? Probabilitas ini disebut dengan probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat. Ya, dan nanti ini akan membentuk sebuah Bayesian, ya. Oke, demikian untuk bagian pertama. Kita berikutnya nanti akan membahas mengenai multi-class dari logistik regression. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.